Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK bersama Ibu Nia Nursaniati. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 kelas 10. Materi kita pada kesempatan kali ini meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Asmaul Husna meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama, merupakan bentuk jamak. Al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-husna artinya yang paling baik. Istilah Asmaul Husna ini dikenal dalam firman-Nya Quran Surat Toha ayat 8. Artinya, dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 96. Adapun jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Di luar jumlah 99, ada yang berpendapat jumlahnya 100, 200, 1000, bahkan tidak terhitung banyaknya. Sementara itu, jumlah 99 itu adalah asma yang termasyhur yang dikenal selama ini. Dalil nakli tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua jalan itu. Pembagian Asmaul Husna ditinjau maknanya. Berdasarkan maknanya, Asmaul Husna terbagi menjadi beberapa kelompok. Asma-asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb, dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk kelompok ini adalah Al-Hayyu, Maha Hidup,
Asma ini menunjukkan sifat kehidupan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim, Maha Mengetahui. Asma ini menunjukkan sifat pengetahuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami, Maha Mendengar. Asma ini menunjukkan sifat pendengaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir, Maha Melihat. Asma ini menunjukkan sifat penglihatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qawi, Maha Kuat. Asma ini menunjukkan sifat kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aliyu, Maha Tinggi. Asma ini menunjukkan sifat ketinggian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz, Maha Mulia. Asma ini menunjukkan sifat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadir, Maha Kuasa. Asma ini menunjukkan sifat kekuasaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifat perbuatan. Liya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, Dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka Dia tidak akan melaksanakannya. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam kelompok ini adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Asma ini menunjukkan sifat penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Asma ini menunjukkan sifat pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tawwab, Maha Menerima Taubat. Asma ini menunjukkan sifat penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Asma ini menunjukkan sifat pengampunannya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Asma ini menunjukkan sifat penyayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Afu, Maha Pemaaf. Asma ini menunjukkan sifat pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan tidak layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk kelompok ini adalah Al-Qudus, Maha Suci. Asma ini menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dan bebas dari sifat yang tidak pantas. As-Salam, Maha Selamat. Asma ini menunjukkan makna selamat atau bersih dari kekurangan dan aib. Kemudian, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan beberapa sifat, tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam kelompok ini adalah Al-Majid, Maha Mulia. Asma ini mengandung makna yang mencapai tingkat teratas dalam hal kesempurnaan. Al-Hamid, Maha Terpuji. Asma ini mengandung makna sifat semua pujian dan sanjungan. As-Samad, yang bergantung, seluruhnya semua makhluk. Asma ini mengandung makna sifat yang luas dan agung, mencangkup kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan, kelembutan, kekuasaan, dan seluruh sifatnya yang lain. Al-Azim, Maha Agung. Asma ini mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan
dalam hal keagungan, baik dalam asma, sifat, maupun perbuatannya. Dialah yang pantas memiliki sifat sempurna, agung, dan indah. Makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian, setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah mengambil pelajaran, meneladani, dan menerapkan Asmaul Husna dalam bentuk perilaku ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Berikut ini penjelasan beberapa asma-asma Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Al-Karim. Al-Karim yang maha mulia merupakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Jika asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seseorang. Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wakil. Al-Wakil yang mencukupi dan menjamin mengandung makna umum dan khusus. Al-Wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 120. Dialah pemelihara segala sesuatu. Sementara Al-Wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 81. Dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang maha menjadi pelindung. Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan Dia. Siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit, tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah. Al-Jami, yang maha penghimpun, adalah zat yang menyatukan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 9, Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Al-Adil, yang maha adil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Al-akhir, yang terakhir, adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah. Tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan adalah dengan mempelajari dan mengkajinya, menghafal asma-asma Allah, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah. Kemudian, hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka akan memperoleh hikmah. Di antaranya adalah memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ganjaran berupa pahala, sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. Menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Asmaul Husna. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, para Rasul, Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.